Jadi gue baca bukunya Millionaire Fastlane, gue baca tadi yang Simple Path to Wealth, gue baca Psychology of Money, gue baca semua buku-buku, gue dengerin semua orang. Jadi gue nggak punya sistem filtrasi di dalam otak gue. Jadi contoh nih, misalnya di investasi. Si A bilangnya, Ray Dalio misalnya bilangnya diversifikasi. Warren Buffett, si B bilangnya, oh kita harus konsentrasi portofolio kita. Ada yang bilang diversifikasi, tebar banyak, biar kalau satu jatuh tuh nggak kenapa-napa. Ada yang bilang semua konsentrasiin di single class asset. Ini gue dengerin yang mana nih? Dua-duanya menurut gue panutan gitu. Nah, gue nggak punya sistemnya untuk ngejudge gue harus dengerin yang mana. Sama kayak tadi, ada yang saranin gue, oh jangan beli kopi Starbucks. Tapi ada yang bilang beli kopi Starbucks aja bikin lebih banyak duit lagi. Gue ketemu ya salah satu sistem yang menurut gue gampang untuk diaplikasikan dalam mendengar saran orang. Karena kalau kalian masih muda ya, apalagi kalian yang mungkin nonton video ini, gue yakin kalian tuh teman-teman semua itu mau ngembangin diri kalian, mau jadi orang yang lebih baik dengan nonton-nonton video seperti ini. Gue yakin gak cuma gue yang kalian akan tonton beberapa orang yang lain. Nah, tapi gimana caranya kita punya sistem filtrasi untuk dengar mana yang bullshit, mana yang bener? Caranya yang gue praktekkan dalam kehidupan gue sekarang adalah sebenarnya super simple. Jawabannya apa? Kalau misalnya ya hidup orang itu adalah hidup yang gue mau, gue dengerin. Tapi kalau hidup orang itu gue nggak mau, gue nggak dengerin. Simple banget kan? Jadi kalau misalnya kayak ada yang bikin buku nih, ya, atau misalnya ada yang ngajarin tentang reksadana, oke kita financial freedom, terus lu lihat hidupnya, ya, lu pikir-pikir baik-baik, apakah hidup yang gue mau seperti dia atau tidak? Kalau jawabannya tidak, nggak usah dengerin dia, nggak usah dengerin financial advisor itu. Kalau misalnya dia ngasih tau, oh kita begini ya, misalnya kita pakai asuransi yang ini, kita pakai reksadana ini, tapi kalau lihat hidupnya, oh kayaknya gue nggak mau deh hidup cuman kayak gitu, jangan dengerin. Tapi kalau kalian lihat, oh ini orang hidupnya gue mau mimik deh, kayaknya dia cocok nih, dia apa yang dia omongin sama yang dia lakukan sama, ya udah dengerin orangnya ini. Jadi simple ya. Apakah hidup orang itu adalah hidup yang kalian mau? Makanya kalau gue baca buku, yang gue pertama lihat itu adalah autornya atau penulisnya. Penulisnya itu siapa? Jangan buku ngajarin cara jadi kaya tapi orang yang nggak kaya. Bukunya ngajarin sukses tapi dia sehari-hari naik Nissanjuk gitu. Gue nggak mau dengerin karena gue nggak mau hidup seperti dia. Ya ini balik lagi ke masing-masing ya. Jangan samain yang apa yang gue mau sama apa yang kalian mau. Kalau misalnya hidupnya itu santai-santai gitu, ya mungkin bisa pensiun umur 60, mungkin begitu umur 45 gitu bisa beli BMW, naik juga udah agak susah gitu kan, mau ngebut nggak bisa. Itu hidup yang kalian mau ya go ahead, tapi itu bukan hidup yang gue mau. Setelah gue decide gue mau belajar dari orang-orang yang gue mau contek hidupnya, hidup gue berubah. Jadi gue ngefilternya gampang, oh ini kayak gini, apakah gue mau jadi ya? Enggak, gue nggak dengerin. Gue nggak mau jadi orang yang umur 50 tahun itu baru bisa beli sport car gitu. Nggak ada serunya lagi hidupnya. Menurut gua ya, dan values hidup gua adalah hidup itu singkat. Kalau kalian pernah lihat ya, kita hidup tuh berapa lama, itu dibagi dalam mingguan dan dikotak-kotakin. Hidup tuh super singkat. Kalian bahkan nggak figure out, rasanya kemarin baru tahun baru, sekarang udah mau dekat-dekat akhir dari kuartal 1 gitu, begitu kalian nonton video ini. Hidup tuh super amat cepat. Dan gua rasa kita cuman only get one spin at life gitu. Masa sih kalian mau naik sport car umur 50 tahun? Masa sih ada satu profesor yang doktrin, oh anak muda itu nggak bisa kaya. Kalian tahu dari mana anak muda itu nggak ada yang kaya? Apakah kalian yakin anak muda gak ada yang kaya? Kalian cobalah ke Bali, cobalah kalian ke Dubai. Kalian buka pikiran kalian, mindset kalian, it's possible gitu. Ada anak muda yang bikin uang dari kripto itu lebih banyak dibanding yang kalian bisa mimpikan. Bahkan dengan umurnya lebih muda dari gua. Mereka di Bali santai-santai trading dari Bali. Ada juga orang-orang kaya di Dubai yang kayak gitu. Dengan kekayaan yang kalian bahkan nggak bisa bayangin. Jadi kalian tinggal pilih, kalian mau menjadi hidup yang investasi yang berhemat itu ya, dengan misalnya punya gaji 10 juta, coba sisihin cuma 4 juta, 5 juta ya, investasi di reksadana 7-8%, oke lah ya, kita benchmark return 7-8%, ya mungkin by umur 50 tahun kalian bisa pensiun cukup enak. Tapi apakah itu hidup yang kalian mau?